Hai, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, apa kabar Sagittarius? General reading Sagittarius ya. Tidak ada tema tertentu dalam reading ini karena aku fokus pada bulan September, dan di bulan September ada full moon, new moon, dan juga Mercury retrograde. Kita akan melihat bagaimana kemudian berputarnya planet-planet ini mampir ke rumah kamu yang di mana, rumahmu yang keberapa. Kemudian akan mempengaruhi bagaimana secara emosi, dan biasanya ini kemudian berdampak, nggak selalu, tapi berdampak pada keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang kamu ambil dalam kehidupanmu. Bukan untuk men-trigger sesuatu yang tidak baik tentu saja, tapi justru agar kamu lebih sadar diri dengan apa yang ada di depan sana, sehingga ketika kamu menyadari dan kamu merasa bahwa ada dorongan untuk melakukan sesuatu atau lebih emosional di beberapa waktu tertentu, kamu tahu apa alasannya dan bagaimana cara menghandle-nya, oke? Karena bacaan umum tidak akan resonate 100% ke kamu, ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, oke? Ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Faith, sebuah keyakinan, action, oke? Attraction, oh wow, banyak di karir sepertinya ya. Darkness, oke, let's see. Kita akan clarify dengan tarot card. Two of Wands. Aku merasa banyak yang fokus di karir, oke? Karena nggak mau ketinggalan banyak hal ya. Di awal-awal September akan muncul banyak keberanian, akan ada kegigihan yang lebih daripada sebelumnya di sana. Kau punya Two of Wands, Eight of Swords, dan Five of Swords ya. Tapi kamu juga punya Ace of Swords. Ini sih energinya kuat, kalaupun kamu lagi dealing sama seseorang, lagi mikirin seseorang, kamu lagi punya perasaan sama seseorang, perasaannya bisa macam-macam. Look at that. Two of Cups dan Nine of Cups. Aku minta satu, keluar dua, that's fine. Dan Ace of Cups di sini, beautiful, beautiful. Sagittarius, oke. Tadi aku sampaikan ya bahwa momen ini banyak momen di mana kamu merasa lebih gigih daripada biasanya. Ada perasaan lebih ambisius ya, sekitar tanggal 6 September. Bulan baru di rumah ke-10. Kamu terdorong untuk mencapai, atau lebih tepatnya membidik lebih dulu ya, membidik tujuanmu apa, kemudian misalnya membidik promosi, oke? Apapun yang berhubungan dengan karirmu atau profesi yang sedang kamu jalankan, yang kamu inginkan untuk diri sendiri ya, perkembangan seperti apa, kemajuan seperti apa. Beranjak dari 6 September, sekitar 10 September aku merasa ini rumah spiritualitas ya, rumah ke-12. Akan ada banyak momen ya dalam kehidupan percintaanmu, karena terasa seperti seseorang akan lebih mengedepankan privasi dalam hubungan percintaan. Oke. Untuk yang sudah berpasangan, jika kamu dalam relationship ya, kamu bisa expect sekitar tanggal 10, hingga pertengahan akan ada banyak adegan-adegan atau momen-momen romantis yang dilakukan oleh pasanganmu atau kamu ke pasanganmu ya. Akan ada keinginan atau desire itu untuk melakukan hal yang tidak biasa, lebih romantis dari biasanya, dan itu semua menimbulkan pleasure bagi seseorang ya. Itu semua membuat seseorang merasa terpuaskan, merasa bahagia, merasa senang di situ. Ketika berbicara tentang cinta, maka aku merasa bahwa tidak ada energi ingin bermain-main di sini ya. Nggak ada energi cuman kayak playing around, playful yang biasa dimiliki oleh Sagittarius. Justru ketika urusan percintaan, aku merasa serius sekali. Ya, look at that, kamu punya 12 Cups, 9 of Cups, dan Ace of Cups di sini.
Saat berbicara tentang cinta, karena kamu sangat menghargai dan kamu sangat mencintai pasanganmu, kamu mencintai seseorang berdasarkan jiwanya, ya. Jadi bukan karena alasan-alasan yang dangkal. Ini udah nggak zamannya lagi. Ini udah bukan usia gue lagi. Kayaknya kamu ngomong kayak gitu, oke? Jadi ketika kamu jatuh cinta pada seseorang, aku tahu ini faktornya bukan hanya sekedar dia cantik atau ganteng aja. Ini bukan hanya sekedar dia ini punya sex appeal atau enggak sesuai dengan keinginan kamu, seberapa dia menarik, tapi no. Ini lebih dalam daripada itu. Ini lebih tentang jiwanya seperti apa, ya. Kamu akan tahu bagaimana cara hukum energi ini bekerja. Kamu sudah tahu sebagian besar, oke? Tapi seperti ini adalah bulan dimana kamu akan melakukan sebuah action, dan action itu berdasarkan keyakinan yang luar biasa terhadap Tuhan, terhadap semesta, dan kamu melewati momen gelap itu dengan mengalir saja. Tapi mengalirnya itu membawa kamu ke sebuah pintu, dan pintu itu adalah jalan keluar dari semua kegelapan. Sekitar 14 September, ya, Sagittarius, kamu akan berjuang untuk benar-benar merasa nyaman dan aman di universe, ya, di semesta ini. Kamu mengupayakan sesuatu untuk spiritualitasmu, dan dorongan itu berasal dari energi yang lebih besar, oke? Kosmos. Kamu berusaha untuk lebih menyatu, ya. Look at that, faith, action, attraction. Kamu berusaha untuk lebih terhubung. Kamu berusaha untuk menjadi nyaman dan aman. Kamu tidak lagi merasa bahwa kamu seseorang yang sendiri berada di sebuah tempat yang asing. Nggak ada. Justru aku merasa kamu melihat bumi ini, kamu melihat dunia ini sebagai rumah buat kamu, sebuah tempat yang aman dan nyaman untuk kamu tinggal, yang artinya di situ ada banyak rasa bersyukur, ya. Sekalipun banyak hal yang sudah kamu lalui yang barangkali tidak mengenakan di belakang sana. Apakah ada pertikaian dengan seseorang, oke? Apakah ada sebuah situasi yang toksik? Apakah ada ketika kamu sulit untuk memutuskan sesuatu, tapi pada akhirnya kamu tahu bahwa ketika matahari masih terbit, artinya ada harapan baru yang bisa kamu jelang, dan kamu betul-betul serius dengan itu. Kalau tadi aku bilang di awal seperti akan luar biasa, ya, ngejar karirnya itu luar biasa, tapi justru di sekitar pertengahan September, kalau seandainya kamu merasa ada kebutuhan emosional yang lebih penting, ya, dan ini sama pentingnya aku merasa, maka jangan biarkan tekanan dari orang-orang di sekelilingmu atau tekanan dari masyarakat, opini masyarakat, ini memberitahumu bagaimana kamu harus membentuk realitas kehidupanmu, atau bagaimana kamu harus menjalankan kehidupanmu. Jangan biarkan itu. Di pertengahan September ini momen krusial, karena ketika emosi tinggi, kecerdasan menurun, selalu diingat, maka jangan buat keputusan ketika kamu dalam kondisi emosional. Hal yang perlu kamu upayakan adalah, terutama ketika Mars memasuki rumah ke-11, ya, kamu terhubung lebih banyak dengan teman-temanmu, tapi aku merasa bahwa akan ada lebih banyak kolega, ya. Kalaupun kamu terhubung dengan orang lain, ini seperti untuk urusan yang mendatangkan profit buatmu. Bukan berarti kamu adalah seorang yang hanya mencari untung, bukan. Tapi dalam situasi yang sekarang ini, kamu ngerasa ya seperlunya aja kalau misalnya ketemu sama orang. Kalau memang itu dibutuhkan untuk entah bisnis, entah peningkatan karir, entah dan lain sebagainya. Kehidupan sosial atau hubungan sosial kamu dengan orang-orang akan berkembang, ya. Bahkan sampai 22 September, aku merasa bahwa kamu masih akan terhubung dengan baik dengan orang-orang di sekitarmu, atau tempat kerja, atau circle dimanapun kamu berada. Bahkan ini tuh terasa seperti kamu tuh lebih ekstrovert daripada biasanya, ya. Tapi sekali lagi, di bulan September ada Mercury retrograde yang terjadi, dan ada sedikit kebimbangan di situ tentang apa yang ingin kamu ikuti, oke? Tentang di satu sisi kamu merasa terinspirasi untuk terhubung dengan entah circle pertemananmu, entah kelompok dalam pekerjaan dan lain sebagainya yang sebelumnya pernah kamu ikuti, ya, atau kamu punya sebuah grup dengan hobi tertentu misalnya.
Tapi kamu seperti akan mempertanyakan kepada dirimu, apakah masih perlu untuk bergabung dengan orang-orang ini, oke? Atau justru kamu yang berusaha untuk menemukan diri sendiri, ya? Kamu seperti ingin menemukan sesuatu yang benar-benar klik, jadi nggak wasting time. Jadi, kalaupun ada waktu untuk kumpul-kumpul, kalaupun ada waktu untuk menyalurkan hobi yang sama, itu nggak sia-sia gitu aja. Untuk beberapa di antara kamu akan ada begitu banyak kejutan-kejutan, tapi ini lebih tentang relationship. Aku merasa untuk yang single, ya, akan hadir seseorang yang merupakan hadiah dari Tuhan untukmu atas kesabaranmu. Oke, karena kamu sudah melewati banyak hal, this is new beginning for you. Tapi ingat ya, bahwa sekalipun ada gejolak emosional itu, jangan sampai kamu kehilangan kejernihan berpikir. Ya, dan untuk yang berada dalam sebuah hubungan, ya aku merasa bahwa semua akan mengalir dengan indahnya. Ya, kedua belah pihak merasa puas, kedua belah pihak merasa dicintai, komunikasi berjalan lebih baik daripada sebelumnya, ada komitmen yang lebih serius dan penghargaan yang lebih tinggi satu sama lain. This is nice. Apapun yang pernah terjadi dalam hubungan ini, pertikaian, dinamika dalam sebuah hubungan itu selalu ada. Barangkali beberapa di antara kamu masih ada dalam situasi yang kamu anggap sebagai toxic, tapi kemudian segalanya adalah tentang bagaimana mindset kamu. Ketika situasi seperti ini, maka hanya ada dua pilihan, oke? Jika situasi toxic, ya, kamu merasa ada situasi toxic yang saat ini menjadi tempat di mana kamu berada, hanya dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah mengubah situasi toxic itu, atau yang kedua, mengubah mindset kamu, mengubah fokus kamu dan perhatian kamu. Cuma itu aja. Let's see apa yang ingin Spirit Guide sampaikan kepadamu, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus. Bad Spirit, a rebirth is assured. Sesuatu tentang perubahan, oke? Lahir sebagai jiwa baru, Sagittarius. Ya, karena sudah melakukan shadow work habis-habisan, oke, kamu keluar dari kegelapan, tapi kamu tidak membenci kegelapan itu. Kamu berdamai dengan itu. Moth Spirit, surrender now. Banyak pasrah, oke. Hummingbird Spirit, be here now. Oke. Kita lihat dulu energinya, ya. Energinya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya, tadi aku sampaikan Libra, Gemini, Aquarius, tapi ada juga energi dari Cups yang cukup kuat juga. Elemen air nih, Cancer, Scorpio, dan juga Pisces. Oke, beberapa kamu dealing dengan Sagittarius sendiri, Aries, dan juga Leo. Oke. Kita akan ambil semuanya di sini. The miracle are endless, Sagittarius, ya. Keajaiban itu tak terbatas untukmu, maka manifestasi itu dengan banyak cinta, dan kamu harus berusaha untuk adil saat ini. Life is speeding up, yes. Antelope Spirit dan Ant Spirit, time to collaborate. Ini yang aku sampaikan, ya, karena ada momen dimana secara sosial, kamu akan merasa punya dorongan untuk lebih terhubung dengan banyak orang dan membuat spesial siapapun yang saat ini menjadi pasanganmu, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus. Banyak kebahagiaan, banyak berkah untukmu di sana, oke? Kalau kamu bertanya tentang sebuah awal baru, kamu punya Ace of Swords dan Ace of Cups, you don't have to worry about everything yang ada di depan sana, ya. Hadiahnya besar. Tentu saja jika setiap dari kita menyadari bahwa kita punya free will, kehendak bebas untuk memilih. Tuhan ini kasih kita beberapa pilihan. Itu yang disebut sebagai kenapa kemudian Tuhan itu juga memegang takdir. Tapi kita juga lah kreator kehidupan. Seperti Tuhan memberi kita kehendak bebas untuk memilih antara A, B, C, D, E, F, G. Katakan ya, pilihannya yang dikasih Tuhan sampai G. Kita memilih jalan yang mana. Dan setiap jalan ada skenario tersendiri. Take care ya Sagittarius, jaga kesehatan, jaga diri. I'll see you on the next video. I love you.